Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Muftiatul Jannah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan sekarang saya semester 4. Sebelumnya bolehkah Anda juga memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Aulia Insani dari UNM jurusan Psikologi juga. Oke, sebelumnya tujuan saya ini yaitu untuk mencari informasi atau menggali mencari informasi dan memastikan informasi mengenai saudara Fadil. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Kalau boleh tahu atau bolehkah Anda ceritakan apakah hubungan Anda dengan saudara Fadil? Baik, saya dengan Fadil ya. Kebetulan kami berdua ini berteman baik. Hubungan kami juga cukup dekat. Kami sering main bareng begitu kalau dia lagi nggak ada tugas juga dan saya juga lagi nggak ada tugas begitu. Oke, menurut Anda bagaimana saudara Fadil ini dalam kesehariannya baik itu di kampus ataupun di luar kampus? Baik, kalau yang di kampus setahu saya itu Fadil dia cukup aktif ya kalau di kampus. Dia rajin mengerjakan tugas, dia sering membantu teman-teman. Saya juga kadang dibantu sama Fadil. Terus kalau di luar kampus dia juga kadang mengikuti organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan begitu di luar kampus begitu. Oke, kalau boleh tahu, Anda tadi mengatakan bahwa Fadil ini sering membantu orang lain, bahkan Anda sendiri selalu dibantu oleh saudara Fadil. Nah, bolehkah Anda ceritakan bagaimana dia membantu orang lain atau pada saat orang lain meminta tolong pada saudara Fadil? Baik, kalau Fadil itu tuh membantu kita, semisal kita ada tugas, nah kadang tuh kita nggak mengerti atau saya sendiri nggak mengerti, terus dia dengan senang hati langsung mengajarkan dan menjelaskan ulang walaupun itu sudah di luar jam perkuliahan atau itu kita cuman sekedar nongkrong biasa, terus kita kayak oh ini tugas begini bagaimana lagi, terus kayak jadi begini dan dia jelaskan dengan secara terperinci begitu, walaupun kadang kita kayak masih maksudnya apa begini dia jelaskan betul-betul sabar begitu, ndak marah-marah dan sampai tak paham dia ajarkan. Dan kalaupun di saat kita sudah kerjakan itu tugas terus kayak di pertengahan tiba-tiba ndak ngerti atau lupa dia langsung jelaskan lagi dengan begini caranya kasih begini, atau bahkan dia yang langsung ambil laptopnya terus kayak pencetkan ajarkan langsung di situ begitu. Oke, kalau boleh tahu pada saat bagaimana reaksi saudara Fadil ketika dia sudah menjelaskan kepada Anda atau membantu Anda dan teman-teman Anda, tapi kalian teman-teman dan Anda belum paham dengan apa yang dijelaskan? Oke, baik, dari penglihatan saya pada saat saya dan teman-teman saya tiba-tiba bertanya lagi padahal sudah dijelaskan, dia tidak ada memperlihatkan reaksi yang kayak ada deh kurang pahammu begitu, kayak santai saja. Jadi begini dia jelaskan betul-betul, saya lihat dia tidak pernah marah ke kita, dia tidak pernah mengeluh bilang kenapa tidak mengerti kok, kenapa begini. Intinya dari sepenglihatanku dia betul-betul ikhlas ajarkan Ki begitu. Dari sepenglihatanku begitu. Tapi pernah suatu hari kayak kita berdua itu deep talk, kayak pernah berdua Kak lah gitu. Terus dia cerita ke saya bilang kadang Ki juga merasa agak-agak berat ngerasa karena itu anak-anak teman-temanku yang lain dibantu dijelaskan, tapi mereka kadang tidak tahu diri dengan langsung kayak kerjakan mak deh begitu, kayak seakan-akan ini semua tugasnya dia limpahkan ke Fadil begitu, dia suruh Fadil kerjakan, padahal Fadil ini juga punya tugas, sama-sama di deadline-nya, sama-sama susahnya itu tugas. Walaupun Fadil lebih mengerti, tapi
dia bakalan susah untuk atur waktunya karena harus kerjakan tugas-tugasnya teman-temanku yang minta tolong. Terus dia bilang dia mau tolak, tapi tidak enak juga karena orang-orang anggap orang-orang kayak tahu bilang dia tidak pernah tolak permintaan tolongnya orang lain begitu. Oke, kalau boleh tahu, apakah ada hal lain yang pernah diceritakan atau bisa jelaskan lagi lebih bagaimana pengamatan Anda tentang saudara Fadil ini? Baik, jadi seperti yang saya bilang tadi, karena ada memang beberapa orang-orang yang langsung kalau minta tolong, bukan minta tolong diajarkan, tapi dia minta tolong untuk dikerjakan, dan Fadil memang betul-betul tidak enak untuk tolak begitu. Yang Fadil ceritakan, dia tidak bisa tolak permintaannya orang lain. Ya karena tugas-tugas yang diberikan itu bersamaan deadline-nya, karena Fadil kerja tugas temanku yang lain, jadi tugasnya dia terkendala. Kadang dia terlambat kumpul tugasnya karena dia dahulukan tugasnya teman-teman yang lain, karena tidak enak kalau kasih terlambat kumpul tugasnya teman-temanku yang lain begitu. Terus saya tanya, bilang kenapa ndak coba tolak begitu. Tapi Fadil bilang dia sudah beberapa kali untuk mencoba menolak, tapi tetap ndak bisa karena dia takut kecewakan harapannya orang lain kepada dia, karena teman-teman itu memang berharap penuh sama Fadil, tapi Fadil juga ndak enak untuk rusak itu harapannya teman-temannya ke dia begitu. Oke, setelah Anda memberikan saran, bagaimana pengamatan Anda ketika melihat Fadil itu, apakah berkurang atau bertambah yang memang dia susah untuk menolak orang lain? Baik, setelah saya sampaikan ke Fadil bilang coba tolak, tapi dari pengamatanku di lingkunganku sama Fadil dan teman-temanku, saya lihat Fadil nggak ada berubah, tetap begitu, dan malahan tambah terbebani kulihat karena dia kayak ndak sampaikan tentang perasaannya kepada orang-orang yang sering minta tolong dikerjakan tugasnya. Dia cuman pendam dan tambah menjadi-jadi kulihat karena dia tugasnya tambah banyak yang terbengkalai karena itu tugas-tugasnya teman-temanku yang lain kerjakan begitu. Oke, kalau boleh tahu, apakah pernah saudara Fadil ini pernah cerita tentang pengalamannya di masa kecil sehingga dia selalu bantu orang lain karena memang mungkin ada pengalamannya yang buat dia begitu. Apakah pernah saudara Fadil ini cerita kepada Anda? Jadi memang Fadil pernah cerita ke saya bahwa dia pernah kayak semacam dibully pada saat kecil, tapi dia ndak ceritakan secara rinci dia dibully karena apa, tapi intinya dia cuman bilang dia pernah dibully dan dia takut untuk ngapa-ngapain karena dibully tersebut begitu. Dan sepengamatanku bisa jadi karena gara-gara dia pernah dibully pada saat kecil itu, sehingga pada saat besar dia takut untuk ngelawan atau bagaimana, sehingga sampai sekarang pun dia tidak berani untuk tolak. Dia terus mengiyakan permintaannya orang lain begitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apakah masih ada hal yang lain yang saudara Fadil ceritakan atau perasaannya yang diceritakan ketika membantu orang lain gitu? Itu tadi, dan dia bilang dia betul-betul sangat tertekan berada di titik terendahnya begitu. Nah, karena tugas-tugasnya sering telat kumpul, jadi kayak dia anggap bilang dirinya ini bodoh karena dimanfaatkan sama orang-orang sekitarnya, karena dia selalu dahulukan orang lain, kepentingan orang lain dibanding kepentingannya begitu. Dan dia selalu penuhi ekspektasinya orang lain. Dan saya tanya, bilang, memang kenapa kau harus penuhi ekspektasinya orang lain, kau selalu bantu orang lain begitu. Terus dia bilang,
saya sekalian cari pahala Mia juga di situ karena bantu orang lain, dan walaupun dirinya yang terbebani, tertekan, dan tugasnya yang terlambat kumpul begitu. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya rasa informasi yang saya dapatkan sudah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.